Setelah dari Balai Budaya, kita main di Bengkel Teater Rendra. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Kita jumpa lagi dengan Senyum Om Bahar. Hari ini kita ketemu dengan Bang Porman Wilson Manalu, seorang tokoh teater di Sumatera Utara yang sudah cukup dikenal. Beliau juga jurnalis dan sekarang sibuk mengurusin bengkel monolog dan komunitas kata-kata. Betul Bang Porman? Ya, betul. Bang Porman, kami atas nama Dewan Kesenian Sumatera Utara, Abang juga sebagai wakil ketua mengucapkan selamat ulang tahun, Bang. Oh, Hari ini kebetulan hari ini ulang tahun ya, Bang? Iya. Yang keberapa, Bang? Yang ke-50-an. 50-an. Apa menyebutnya ya? Iya. Nampak kali memang jiwa muda ya kan. Bang Porman, Iya. ini momentum kita berbincang-bincang, Bang. Kita rileks aja, Bang. Mungkin Abang bisa cerita bagaimana perjalanan Abang di dunia teater. Karena sejarah mencatat Abang dengan Teater Q pernah keliling Indonesia, membawa naskah Obsesi Bah kalau nggak salah, kemudian Dialog Iya. Kursi. Silakan Bang. Iya. Ya, Teater Q ini ketika tur diawali dengan lakon Obsesi Bah, Ya, ya. yakni karya saya sendiri dengan sutradara saya sendiri. Itu perjalanannya dari Medan. Dari Medan kita usung ke Padang sampai Bengkulu, Bengkulu ke Lampung, dari Lampung ke Jakarta. Mainnya di Jakarta ketika itu masih di Balai Budaya. Setelah dari Balai Budaya, kita main di Bengkel Teater Rendra. Entah kenapa ketika main di situ, kita ditawari oleh Rendra untuk bisa belajar di Bengkel Teater. Dan tawaran itu ya sungguh mengejutkan dan kami oke saja lah, karena memang ini ilmu ya kami belajar di sana di Bengkel Teater. Setelah ya beberapa tahun lah ya, setahun lebih lah nggak salah. Setelah itu setelah kita belajar, kita membuat karya juga di sana. Kita berkarya dan hasil dari karya ketika latihan di Bengkel Teater, hasilnya adalah Dialog Kursi. Dialog Kursi inilah yang akhirnya terus keliling dari Jakarta masuk ke Solo, masuk ke ya daerah Jawa lah, daerah Jawa langsung ke dari setelah Jawa, di Jawa terakhir di Banyuwangi. Dari Banyuwangi nyebrang ke Bali. Dari Bali kita mentas beberapa kali, setelah itu ke NTB. Dari NTB terus kita kembali lagi menyusuri sampai akhirnya balik ke Medan. Balik ke Medan. Balik ke Medan. Dan di Medan dipentaskan lagi Dialog Kursi. Gitu. Dan ya alhamdulillah ya disambut dengan baik lah. Kalau boleh Bang, untuk mengenang kawan-kawan yang lain, seingat saya ada almarhum Saring Tengka ya ikut ya. Kalau Iya. Jadi siapa lagi Bang orang-orangnya Bang? Yang bermain di Dialog Kursi ini adalah Hafiz Tadi, Riz NST, Sucipto, Hafiz Kalong, Saring Tengka, dan Amrujal. Amrujal. Ya. Abang ikut main tuh Bang enggak ya? Ya, kita hanya sutradara aja. Dan ya Saring Tengka sudah almarhum dan Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah. Setelah itu ya dari pulang tur saya sempat beberapa tahun mandek, baru saya nggarap lagi karena ditawari oleh Kempusi. Iya. Itu ada dua lakon yang saya garap dan kebetulan pemainnya Galatama. Beberapa pemain dari grup teater lain. Iya. Kalau nggak salah judulnya itu pertama Mentang-Mentang dari New York dan kedua Maling Menuntut Keadilan. Wah itu luar biasa Bang. Itu waktu itu Medan menjadi catatan bahwa ternyata hidup kembali suasana. Betul ya Pak? Iya. Dan memang saat itu ya anggota-anggota teater di Medan ini sangat mendukung dan antusias lah ya, karena kebetulan saat itu kita di Kampusi ya memang dihargai sebagai seniman. Berarti kita harus ingat keberadaan Bang Erwin ya Bang ya. Waktu itu Bang Erwin sangat. Mungkin Bang Erwin juga nonton, mudah-mudahan ada lagi suasana ke depan yang lebih baik. Mudah-mudahan. Iya. Setelah itu Abang ini ya
menekuni dunia jurnalistik ya Bang ya? Iya. Jadi setelah saya bawa beberapa vakum akhirnya kembali ke wartawan. Dulunya sih wartawan. Iya. Akhirnya kembali ke wartawan dan saya sempat menjadi ketua AJI ya, Haji ya. di Medan dan juga duduk wakil ketua di SPS Sumut. Iya. SPS Sumut. Serikat Penerbit Surat Iya, Kabar. Ya. sekarang nggak penerbit lagi, serikat perusahaan. Serikat perusahaan pers. Iya. Sempat menduduki jabatan di ini Bang ya, di Jawa Post Group ya, di Sumut Post ya. Saya pertama itu pemimpin redaksi di Radar Nauli, langsung baru pemimpin redaksi di Sumut Post, sempat juga memimpin pemimpin umum di Pos Metro Medan, dan sempat juga direksi di Pos Metro Medan Siantar, Pos Metro Medan, direksi juga di Sumut Pos. Nah, jadi luar biasa pengalaman Abang sebagai seorang wartawan, kemudian memang basicnya orang teater, kemudian menjadi pimpinan di Surat Kabar, dan setelah itu ada istilah pensiun Bang di wartawan Bang, menurut Abang? Kalau di perusahaan ada pensiun, tapi kalau di wartawan nggak ada pensiun. Nggak ada pensiun, tetap menjadi jurnalis sejati ya, menulis itu. Ya. Nah, sekarang saya melihat Abang menulis cerita monolog nih Bang ya. Ada beberapa naskah, bahkan menjadi ini ya, menjadi apa istilahnya, motor penggerak bengkel monolog ya Bang. Iya. Itu gimana ceritanya Bang? Ya, kebetulan tuh pas kita main-main Taman Buaya ada kerinduan kawan-kawan. Gimana kalau misalnya kita buat kegiatan supaya makin rame. Ya, akhirnya sama-sama kita bentuk. Pertama itu sebenarnya komunitas kata-kata. Oh, itu duluan ya? Komunitas kata-kata ini khususnya ke sastra ya, terutama puisi. Setelah itu berjalan, muncul lagi ini untuk monolog. Kita dirikan bengkel monolog dan disambut oleh kawan-kawan aktor. Makanya ketika itu disambut, yang pertama kali tampil adalah Buran Polka, aktor senior di Medan ini, internasional. Jadi dibuka oleh Buran Polka, itu membawa naskah Bahayanya Tembakau. Iya. Dan ya karena responnya baik, ya kita lanjut. Bang Buyung Bijat juga itu ya? Sempat Bang Buyung Bijat, baru ada Bunda Jibril, baru ada Dimar, ada si Dea, terus sampai sekarang. Bahkan terakhir Abang membawa Dea tampil di Jakarta ya dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Oh, luar biasa Bang. Oke Bang, sebelum lanjut Bang, minum dulu lah. Oke. Ini udah ada minum. Kasih. Lanjut ya kan. Bang Forman ini sangat dekat dengan rekan-rekan wartawan dan rekan-rekan seniman di Sumatera Utara. Bang, harapan Abang ke depan gimana kira-kira? Karena ini kita ngelihat suasana ini semakin asik ini, makin banyak kegiatan. Belajar dari pergelaran monolog yang belakangan ini, ya ini adalah tantangan kita sebagai aktor, bagaimana supaya bisa tampil baik. Bagaimana aktor itu bisa menjadi diminati oleh masyarakatnya. Dan anak-anak muda sekarang terutama yang SMA mahasiswa, ini kan lagi on-onnya lah ya, lagi semangatnya. Ini harus kita respon dengan baik. Artinya kita kasih peluang kalau bisa tampil gitu, jangan hanya di dalam diskusi, tapi kita buat ada arenanya, ada ajangnya gitu, ada wadahnya. Dan sutradara muda juga merespon itu. Ini saatnya mereka untuk saling berkompetisi yang baik ya. Makanya Bengkel Monolog itu bekerja sama dengan Taman Budaya membuat lomba monolog ya. Dan pesertanya ya cukup banyak. Kalau kita nggak kita batasi udah repot kita, udah berhari-hari. Tapi karena kita batasi ya itu sesuai dengan dengan kondisi lah. Kondisi saat ini. Nah, terkait dengan itu Bang, ini kan kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19 ini terasa agak redup. Artinya memang kita dibatasi untuk tidak melakukan latihan dan pagelaran. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa jalan lagi ya Bang ya.
ada yang ingin disampaikan mungkin Bang, pesan terkait pandemi. pandemi lain. Ya, sebenarnya ya pandemi ini ya mengagetkan juga ya untuk seniman, ya mengagetkan karena ya itu sementara saja. Tapi setelah itu kita beradaptasi. Iya. Adaptasi Adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Ternyata seniman juga bisa berkarya. Ya berkarya di rumah. Iya, iya. Selain berkarya di rumah, kita juga bisa berkarya lewat virtual, kan Iya, begitu. Dan Bengkel Monolog 2 bulan ini ya secara virtual. Yang pertama itu dramatic reading naskah monolog yang oleh Ayub Badrin secara virtual. Dan nanti ini tanggal 24 Jumat nanti itu ada tayang Tukang Obat oleh Bob Anggara Sitorus. Dan itu ditayang di FB Bengkel Monolog. Begitu juga komunitas kata. Ya, kita baca puisi nggak bisa di panggung ya secara virtual. Jadi ada beberapa penyair kita undang untuk membaca. Yang pasti tidak boleh berhenti ya Bang. Iya, nggak berhenti ya. Cuman waktu pas kita waktu demam-demamnya itu lagi kagak, yang disuruh di rumah aja lah. Akhirnya kita berkarya di rumah. Iya, gitu. Luar biasa Bang. Banyak sebenarnya Bang yang masih ingin kita sampaikan dengan rileks, dengan yang penting kita sampai misi kita bahwa kita tetap mendukung kehidupan dunia seni dan kebudayaan di Sumatera Utara. Terkait dengan keberadaan Dewan Kesenian Sumatera Utara ya Bang ya. Mudah-mudahan ke depan Abang berkenan lagi kita bincang-bincang lagi banyak hal-hal lain yang mungkin kita sampaikan. Iya. Cocok ya Bang ya? Cocok. Gitu kan? Jadi ini ulang tahun nih Bang. Kapan motong-motong? Baik. Oke lah, nanti kita di belakang layar aja ya Bang ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih Bang Forman Wilson Manalu.